Udah saya izinin. Oke. Dah. Oke, siap. Udah kan ya? Oke. Terus Udah, Bu. untuk yang kelompok 2, siapa di sini yang akan memaparkan? PPT-nya Saya dari mau Michelle, share Bu. screen, Bu. Oke, silahkan. Udah kelihatan belum, guys, Bu? Ya. Sudah. PPT-nya. Oke. Betul. Ini suara siapa sih? Suaranya bagus, ngebas. Saya, Bu. Kriston, Bu. Oh, Kristen. Ya. Ini Kan ke PPT-nya slide. ini sih. Ke slide pertama kan? Iya, makanya. Sabar bentar ya. Sabar. Sambil Ibu ingatkan juga ya, bagi kalian yang belum isi link absen, sambil diisi aja yang Ibu kirim di grup. Iya, Bu. Oke, udah kelihatan belum, guys? Udah. Oke. Silakan, Clarissa. Ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai dampak positif dan negatif dari globalisasi dan modernisasi. Untuk penjabaran pertama akan dijabarkan oleh Kristen. Baik, terima kasih, Clarissa. Untuk yang pertama, pengertian dari globalisasi. Teman-teman, konsep globalisasi sendiri dapat dengan mudah dipahami. Pemenggalan katanya itu dibagi menjadi dua, yaitu kata global dan sasi. Kata global sendiri itu merujuk pada lintas batas, dan kata sasi merujuk pada perubahan atau proses yang menjadi. Globalisasi sendiri merupakan sebuah proses perubahan, berasal dari kata global dan lisanation. Ia memiliki makna sebagai sebuah dunia dan proses secara berurutan. Dampak globalisasi dan modernisasi dalam kehidupan masyarakat. Nah, globalisasi sendiri memberikan dampak yang luas bagi kehidupan kita masyarakat dan membawa perubahan keragaman budaya yang bersifat pluralisme dan multikulturalisme. Globalisasi juga memberikan berbagai dampak bagi kehidupan masyarakat, baik itu dampak positif ataupun negatif. Dampak positif merupakan dampak yang mendatangkan banyak manfaat, sehingga dapat menunjang pembangunan nasional. Nah, berikut ini ada beberapa dampak positif dari globalisasi. Yang pertama, perubahan sistem pengetahuan dan teknologi. Adanya globalisasi meningkatkan pembangunan nasional di Indonesia. Dengan begitu, masyarakat Indonesia juga dapat memperoleh pendidikan mulai dari TK hingga ke bangku perguruan tinggi. Dengan begitu, taraf kecerdasan masyarakat otomatis akan meningkat dan dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan luar, bahkan mampu memproduksi berbagai jenis barang dan jasa. Yang kedua, ada perubahan nilai budaya. Dampak positif dari globalisasi, banyak nilai yang berkembang pada zaman penjajahan hilang. Hal itu merupakan dampak positif karena pada saat ini semakin berkembangnya nilai toleransi dalam kehidupan beragama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta cinta tanah air, gotong royong, dan kekeluargaan. Boleh di next. Lalu yang ketiga ada perubahan etos budaya. Etos budaya sendiri artinya adalah watak khas budaya suatu kelompok masyarakat seperti ciri, sifat, dan adat istiadat. Dengan dilakukannya pembangunan di Indonesia, maka etos budaya di setiap suku bangsa mulai mengalami perubahan. Yang keempat ada perubahan kepercayaan. Kepercayaan sebagai salah satu unsur budaya yang cenderung terus berubah-ubah dari waktu ke waktu. Hal ini sejalan dengan adanya perubahan pandangan hidup, etos, dan pengetahuan. Yang kelima ada perubahan pandangan hidup. Pandangan hidup adalah konsep seseorang atau kelompok orang yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah yang terjadi, di mana perubahan pandangan hidup akan sejalan dengan adanya perubahan dalam konsep kehidupan masyarakat dan dapat ditandai dengan adanya perubahan sikap, perilaku, dan hasil karya.
Oke, selain ada dampak positif, ada juga dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama, lunturnya budaya gotong royong. Salah satu budaya yang sekarang sudah sangat melekat dan dianggap tidak terelakkan adalah budaya individualistik dan materialistik. Kedua budaya ini umumnya dianggap berasal dari bangsa Barat yang sangat mementingkan kebebasan individu, kemandirian individu, dan kemampuan tiap individu untuk memilih jalannya sendiri, tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Generasi yang lebih tua yang masih percaya dan menganut gotong royong, dan generasi yang lebih muda yang sudah menganut budaya individualistik. Jadi dengan adanya globalisasi ini bisa membuat seseorang hanya mementingkan diri sendiri tanpa mementingkan lingkungan sekitar. Next one. Yang kedua, terjadinya kesenjangan sosial. Hal ini mendorong terjadinya urbanisasi yang artinya proses terjadinya perpindahan penduduk dari desa ke kota. Karena kebanyakan penduduk desa berpikiran kalau tinggal di kota, nasib mereka bisa menjadi lebih baik. Di kota fasilitas pendidikan lebih memadai daripada di desa, sehingga penduduk desa lebih memilih ke kota untuk belajar. Serta mereka berpikiran fasilitas kesehatan di kota lebih memadai atau bagus daripada di desa. Kesenjangan sosial ini dapat dihindari dengan menciptakan sistem pembagian ulang kekayaan agar semua elemen masyarakat dapat menikmati kesejahteraan. Meski saat ini Indonesia menganut sistem ekonomi pasar, kita harus senantiasa memperhatikan kaum menengah ke bawah sesuai dengan prinsip Marxianisme. Selain itu, kita juga harus menghindari sikap konsumtif karena dapat menyebabkan kecemburuan sosial di masyarakat. Contoh kecemburuan sosial yang masih membekas diingatan banyak orang di Indonesia adalah kerusuhan 98 yang menyasar kaum elit, terutama Tionghoa. Lanjutan. Yang ketiga, masyarakat terpengaruh budaya luar. Sekarang, budaya-budaya luar sudah memasuki dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Contohnya adalah budaya Barat, dengan fashionnya yang lebih terbuka, dengan kebiasaan nongkrong dan bergaul secara lebih bebas, serta kebiasaan untuk lebih individualis dan mementingkan kesejahteraan pribadi dahulu. Yang keempat, menimbulkan kenakalan remaja dan pergaulan bebas. Globalisasi ini membawa budaya serta produk luar seperti minuman beralkohol, budaya nongkrong, dan budaya untuk bermain game. Jika tidak diawasi dan difiltrasi dengan baik, budaya-budaya ini dapat merusak generasi penerus kita, yaitu para remaja dan anak kecil. Lanjutan. Yang kelima, meningkatnya kriminalitas. Orang-orang yang kesulitan dana untuk menunjang gaya hidupnya akan mencari sumber uang instan. Jika mereka tidak dapat korupsi, maka mereka akan beralih ke meminjam uang atau bahkan mencuri. Tidak jarang kita mendengar orang-orang mencuri karena dia ketagihan narkoba atau alkohol dan membutuhkan uang untuk terus mengkonsumsinya. Datang. Pada LD, bisa dilanjut presentasinya. LD. LD belum join. Coba bentar, gua WA. Kalau enggak dibacakan sama yang lain aja. Aiko. Bentar Bu, Eli ada kok. LD hadir. Harusnya hadir Bu, sebentar Bu. LD di sini juga belum ibu absen, belum ada belum isi list dia. Oh iya, nanti bikin kolase ya, pakai foto pakai baju pramuka. Iya Bu. Sebentar ya teman-teman. Ya, LD udah join.
bagi yang buka laptop, tolong dong difotoin ya. Udah saya foto, Bu. Nanti saya kirim. Oh iya, Ini saya kirim ke Ibu. oke. Ya, Eldi, boleh dilanjut presentasinya? Oke. Pengertian modernisasi. Modernisasi itu merupakan merubah suatu masyarakat sehingga menggunakan teknologi, proses, dan kebiasaan baru. Pengertian lainnya, modernisasi itu adalah suatu proses perubahan atau transformasi dari keadaan tradisional menuju ke masyarakat yang lebih maju atau modern. Modernisasi sendiri memiliki dampak positif dan negatifnya. Ini Diva ya, Clark? Iya, Diva. Bu, Diva izin ke dokter gigi, Bu. Dia Oh, iya. ada ini. Ya, tadi udah sampein juga ke Ibu, kata dia boleh ikut nggak apa enggak. Mungkin boleh ikut, tapi mungkin dia nggak paparan ya. Iya, Bu. Jadi yang baca Berarti siapa, Bu? Bebas, siapa lanjut aja. ya. Lanjut, Eldi lanjutin aja, Di. Dampak positif dari modernisasi. Yang pertama itu memberikan kemudahan hidup. Karena tadi bertambah maju dari yang tadinya susah menjadi maju. Yaitu dengan modernisasi kita bisa menikmati kemudahan dalam transportasi dengan adanya seperti kendaraan bermotor, kemudian dalam memasak dengan berbagai alat elektronik dan kemudahan telekomunikasi dan hiburan dengan adanya teknologi informasi. Yang kedua, teratasinya berbagai macam penyakit. Modernisasi menghasilkan teknologi kesehatan seperti vaksin dan antibiotik yang membantu mengatasi berbagai penyakit seperti cacar, polio, dan TBC. Diatasinya penyakit ini berdampak pada meningkatnya angka harapan hidup dan kualitas hidup manusia di masa sekarang. Yang ketiga, meningkatnya produksi makanan. Modernisasi menghasilkan pupuk untuk meningkatkan kesuburan tanah dan pestisida untuk membasmi hama seperti serangga dan jamur. Meningkatnya produksi makanan dengan penerapan teknologi ini disebut revolusi hijau. Modernisasi juga berperan meningkatkan jumlah hasil produksi makanan pokok seperti gandum dan padi, sehingga meningkatnya pula jumlah penduduk di dunia. Yang keempat, terbukanya berbagai lapangan kerja baru. Jenis pekerjaan baru di industri seperti perakitan elektronik dan kendaraan bermotor, serta pengolahan makanan kalengan. Tidak mungkin ada tanpa modernisasi. Dampak negatif modernisasi. Satu, pola hidup konsumtif. Perkembangan industri yang pesat membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah. Dengan begitu, masyarakat mudah tertarik untuk mengonsumsi barang dengan banyak pilihan yang ada. Kedua, sikap individualistik masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju, membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitasnya. Kadang mereka lupa bahwa mereka adalah makhluk sosial. Ketiga, gaya hidup kebarat-baratan yang tidak semua budaya barat baik dan yang cocok diterapkan di Indonesia. Budaya negatif yang mulai menggeser budaya asli Indonesia adalah anak tidak lagi hormat kepada orang tua, kehidupan bebas remaja, dan lain-lain. Lanjut, Ton. Kelima, perilaku menyimpang akan mudah dilakukan memanfaatkan media untuk anak muda yang memanfaatkan media teknologi untuk hal yang negatif, seperti membuka situs web pornografi. Sudah ya.
Demikian tadi paparan dari kelompok 2 yang kita berikan apresiasi ya, yang PPT-nya udah bagus dan paparannya pun bagus, jelas. Ya, ada pembagian tugas dan kompak. Ya, Ibu berharap ini akan menginspirasi untuk kelompok yang lain yang belum tampil. Ya, untuk itu seperti biasa kita akan buka sesi tanya jawab. Untuk sesi satu ini akan dipersilahkan bagi 3 orang penanya. Kepada audien atau peserta didik yang lain 12 IPS 4 silahkan yang mau bertanya. Disebutkan namanya. Ayo yang mau dapat tabungan nilai silahkan. Saya mau nanya. Ya, sebutkan nama ya. Ya, Agnes, nomor absen 2. Ya, Agnes. Agnes udah isi link? ya. Kenapa, Bu? Udah isi link absen belum, Nak? Udah, Bu. Oke. Silahkan. Mau nanya, tolong jelasin nggak perbedaan globalisasi sama modernisasi itu apa? Kalau misalkan ada persamaannya juga, tolong jelasin juga sekalian, Bu. Itu. Oke, terima kasih Agnes. Oh ya, saya juga mau nanya. Iya, Sam. Samuel absen 30, mau nanya pihak yang paling dirugikan di proses globalisasi itu di Indonesia siapa? Pihak yang dirugikan ya. Untuk yang bertanya, Agnes dan Samuel, silahkan juga ditulis pertanyaannya di chat ya, biar nanti pada saat penyaji lupa, pertanyaan kalian bisa dilihat kembali. Oke, Bu. Satu lagi, bagus ya, udah mulai aktif nih, 12 IPS 4, udah mulai Ibu, saya mau nanya. dinamis. Ya, silahkan, sebutkan nama. Nama saya Maria, absen 21. Yang ingin saya tanyakan, di dalam globalisasi, apakah ada aspek-aspek positif yang terdampak pada masyarakat maupun yang lainnya? Tolong jelaskan. Terima kasih. Oke, yuk. Baik ya, kepada penyaji, silahkan ditanggapi satu persatu. Dibuka kameranya ya, nanti Kriston mau motoin soalnya. Sekarang, Bu. Ya, dibuka. Kriston tolong dipoto. Ayo, yang ekspresif. Ya Bu, bentar Bu. Saya masih nanya. Ibu mau nanya lagi boleh nggak Bu? 3 dulu ya sayang, nanti ya. Oke. Oke, teman-teman. Saya mau jawab pertanyaan dari Samuel. Jadi pertanyaannya itu, di Indonesia, siapa pihak yang paling dirugikan dalam adanya proses globalisasi? Jadi di Indonesia itu kan negara kita kan masih negara berkembang, di mana proses globalisasi itu pasti masih belum maksimal gitu kan. Jadi masih ada aja beberapa orang yang belum merasakan dampak dari globalisasi. Contohnya itu seperti orang-orang yang ada di pedesaan atau di pemukiman terpencil, atau mungkin suku-suku Indonesia masih tertutup dengan keadaan luar, atau mungkin orang-orang miskin yang mereka tuh belum dapat kesempatan untuk merasakan globalisasi, karena pasti globalisasi memerlukan adanya biaya dan lain sebagainya kan. Lalu mereka juga tidak mendapatkan akses teknologi ataupun akses komunikasi ataupun akses transportasi yang dapat menyambungkan antara satu wilayah ke wilayah lain. Seperti itu. Itu jawaban dari saya. Tanggapannya luar biasa ya, jawaban Clarissa udah cukup jelas ya. Bagaimana tanggapannya Samuel? Ya udah puas, makasih. Ya luar biasa ya Clarissa ya. Sebelum nyambung ke pertanyaan selanjutnya, ada lagi tambahan dari anggota kelompok 2 mungkin yang mau menambahkan, memberikan tanggapan pada Samuel. Ya ini sebetulnya ya kaitannya sangat
terhubung dengan kondisi masyarakat yang belum ada kesiapan karena mungkin keberadaan mereka berada di posisi isolasi geografis ya, seperti yang Clarissa jelaskan. Pihak yang dirugikan ya masyarakat-masyarakat yang memang belum bisa menikmati karena mungkin faktor isolasi geografis, lingkungannya yang sulit terjangkau dengan teknologi telekomunikasi ya, seperti itu. Terus mereka yang mungkin keberadaan perekonomiannya juga yang masih kurang, karena walau bagaimanapun untuk kita menyeimbangkan diri kita dengan kemajuan di era globalisasi ini ya perlu fasilitas dan kondisi yang memadai, yang mendukung gitu kan. Nah, masyarakat yang bagaimana yang dirugikan? Ya mereka yang belum tersentuh, terjangkau karena faktor isolasi geografis mungkin, jangkauan-jangkauan dari teknologi ataupun misalkan internet ataupun satelitnya itu belum memadai. Nah, mereka otomatis akan tertinggal dengan perkembangan-perkembangan itu ya. Terus mereka juga yang kalaupun sudah berada dalam posisi mapan dan mampu tapi mereka kurang wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana cara menyeimbangkan dirinya, adaptif dirinya di era globalisasi ini ya mereka juga akan menjadi orang atau bagian-bagian yang tertinggal. Tidak hanya mereka yang kurang beruntung karena faktor isolasi geografis, faktor wawasan dan pengetahuan, tapi juga kemauan mereka. Mau nggak sih mereka itu adaptif, menyesuaikan diri dengan kondisi yang sekarang seperti apa. Kalaupun mereka tahu bahwa dia itu tertinggal, tapi kalau nggak ada kemauan dia untuk segera menyesuaikan diri dengan perkembangan kemajuan zaman juga, mereka akan menjadi orang-orang yang nggak bisa eksis ya di kondisi yang seperti sekarang ini gitu. Selanjutnya mungkin bisa karena orang-orang yang dirugikan ini ya mereka yang masih memegang tradisi, yang masih memegang kepentingan yang tertanam pada kelompoknya karena mereka itu khawatir dengan adanya globalisasi ini akan merugikan eksistensinya, akan mengancam keberadaannya. Nah, mereka otomatis akan tergibas oleh perkembangan dan kemajuan di era globalisasi ini gitu ya. Ibu sedikit menambahkan dari Clarissa yang mungkin Samuel bisa menerima dan mungkin kalau ada yang kurang pas nanti Samuel bisa lanjutkan melalui jaringan pribadi. Oke, Samuel? Ya, makasih Bu. Oke ya. Bisa dilanjutkan dengan pertanyaan yang kedua dari tadi siapa? Agnes ataupun Maria, silahkan. Yang lain silahkan. Iya Bu, saya mau menjawab pertanyaan dari Agnes Bu. Ya. Perbedaan dan persamaan globalisasi. Nah, adapun perbedaan globalisasi dan modernisasi, yaitu modernisasi itu proses pembangunan yang mengarah kepada kemajuan, perubahan dari tradisional menjadi modern. Sedangkan kalau globalisasi sendiri itu proses dalam penyebaran unsur-unsur yang baru karena hal ini dikarenakan masyarakat saling memiliki keterkaitan keterkaitan antara satu dan yang lain. Kalau persamaannya sendiri itu sama-sama dapat menyebabkan terjadinya suatu perubahan sosial. Iya, oke Kriston ya. Bagus ya, itu udah penjabaran udah jelas. Nanti boleh Kriston share ya di grup untuk tambahan materi dilengkapi dari PPT-nya. Nggak apa-apa PPT-nya nggak diperbaiki, tapi kalian bisa menambahkan lewat grup aja ya. Itu Maria, seperti itu penjelasan dari Kriston ya, udah cukup jelas Ibu rasa. Bisa dilanjutkan menanggapi pertanyaan lagi ya? Dari siapa lagi? Samuel udah, Maria udah, Agnes sudah belum dijawab? Tadi pertanyaan AT Bu. Saya menjawab pertanyaan AT. Oh iya, Agnes ya. Berarti sekarang pertanyaan Maria ya? Ya, kasih Kriston. Sama-sama. Agnes ya Ton, bukan Ate. Iya Agnes. Sorry Mel. Lanjut satu pertanyaan lagi, tanggapi silahkan. Boleh diambil alih sama Clarissa dan Aisyah atau Diva, Elita. Siapa yang mau menanggapi? Elita. Oke, Elita, silahkan Elita. Tadi kan Maria nanya, dampak dalam globalisasi ada aspek positif yang ada di dalam masyarakat. Jadi itu yang pertama tuh ada dua aspek sosial budaya. Contohnya itu menuntun masyarakat modern, menuntun masyarakat memahami keberagaman budaya di dunia,
atau multikulturalisme dunia. Dan yang ketiga, menumbuhkan sikap toleransi antar masyarakat akibat adanya rasa saling ketergantungan, baik ketergantungan pekerjaan maupun pendidikan. Selain itu, ada dalam aspek ekonomi. Yang pertama, memicu sikap kreatif dan inovatif di kalangan masyarakat luas agar dapat bersaing di tanah global. Yang kedua, mudah mendapatkan barang-barang impor dari luar negeri dengan harga terjangkau. Yang ketiga, bertambahnya jenis lapangan pekerjaan akibat adanya investasi asing dari luar negeri. Yang keempat, terbukanya kesempatan bekerja di luar negeri. Gimana, Maria? Udah jelas ya, di PPT juga ada ya dampak Jelas. positif. Oke. Ya. Terima kasih. Oke. Kalau nggak salah, bagus ya ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Penanya juga aktif semuanya dan penyaji juga luar biasa berkolaborasi satu sama lain untuk melengkapi kelebihan dan kekurangannya. Ya mungkin tadi kan ada satu penanya nih yang mau menambahkan ya. Ibu tambah satu penanya lagi. Tadi siapa yang mau menanya nih? Saya Bu Yunika. Oh, Yunik, ya silakan. Bagaimana cara mengidentifikasi globalisasi? Jadi karakteristiknya apa aja? Terima kasih. Sama-sama. Yunika, udah isi absen Yunik? Udah Ibu. Oke, Yunik bisa ditulis pertanyaannya juga Yunik, soalnya Ibu nanti mau copy paste ini data yang di sini. Oke Bu. Kalau Ibu ngerekod, Ibu nggak bisa lihat file Ibu ya? Sambil diperhatikan, Kriston, coba deh, teman kamu tuh ada banyak nih yang nggak ikut pikon ya. Kalau misalkan nggak ikut, Abel nggak ada ya? Sambil nunggu jawabannya ya. Abel, Valeri juga minggu lalu nggak ikut. Ada saya Bu, Abel Bu. Oh, Abel udah tulis absen ya Abel ya? Kenapa Bu? Belum tulis absen di ini ya, di apa? Chat Baru ya? tadi Bu, baru. Belum di chat. Nah iya, soalnya Ibu nggak lihat. Valeri nggak ada ya? Almira, Dipa tadi izin ya. Dipa belum gabung. Terus Grisel ada nggak, Grisel? Almira hadir, Bu. Almira hadir. Nah, Grisel ada? Saya, Bu. Oke, belum absen Grisel. Haikal? Kenny? Ada Bu. Haikal ada? Ada Bu. Oke. Kenny ada nggak? Masita? Masita nggak ada ya? Muhammad Ihwan? Muhammad Ihwan nggak ada. Nadira? Nggak ada. Nur Yupa? Siapa? Yang Nadira ada nggak? Nadira nggak ada ya? Nadira nggak ada. Yupa nggak ada. Ruby nggak ada. Bu, Nadira tadi ada, Bu. Nadira ada, Bu. Oh ya. Nadira ada, Bu. Nur Yupa nggak ada ya. Ruby nggak ada. Selika nggak ada. Siti Widya nggak ada. Selika ada, Bu. Ada, Bu. Oh ya, Selika ada. Kamu. Chat ya. Siti Widya nggak ada. Selika Nadira ada, Bu. Ada Bu saya. Siapa? Bu Diva ada. Oh ya, Diva ada ya. Bu Diva ada, Bu. Ya, Ya, gimana giginya udah sembuh? belum. Nganterin doang, Bu. Oh, kamu pasang behel. Nah. Siti Widya ada nggak? Dir Bu, saya ada. Ya, Bentar Bu, Step. kameranya. Step nggak ada. Sila ada? Nggak ada ya? Bu, Steve ada. Steve ada, Bu. Oh ya. Step ada, Bu. Step, Bu. Ya, Truli. Piski. Ada, Bu. Hadir, Bu.
Rizky ada? Oke. Ada. Oke. Truli nggak ada ya? Sila nggak ada nih ya. Jadi yang siapa? Nadira. Nadira udah. Berarti yang nggak ada Valeri, ini ya Kedi, Masita, Muhammad Iwan, Nur Yupa, Ruby, Sila, Truli. Oke. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Ionika. Karakteristik globalisasi yaitu satu, meningkatnya masalah bersama. Misalnya seperti penyebaran virus penyakit yang di mana terbawa oleh orang-orang migrasi, hutang luar negeri, dan juga pola-pola kejahatan internasional. Kedua, meningkatnya interaksi kultural antara negara yang di mana dilakukan melalui media massa dan juga internet. Ketiga, negara-negara di dunia yang memiliki ketergantungan yang tinggi disebabkan pasar dan juga produksi ekonomi. Keempat, perubahan dalam konsep ruang dan waktu, di mana menjadi batas teritorial negara semakin memudar karena mudahnya migrasi penduduk. Bagaimana Yunik tanggapannya? Udah jelas ya dari yang disampaikan oleh siapa nih tadi yang jawab? Ibu kasih bintang juga. Asia, Bu. Oh, Asia ya. Yunik? Bagaimana Jelas Bu, jelas. Makasih Asia. Iya. Iya, sama-sama. Nah, demikian tadi paparan dari kelompok 2 yang sudah luar biasa memberikan penjelasan. Sepertinya audien juga antusias dan merasa berkenan ya apa yang telah disampaikan, luar biasa. Baiklah, kita tutup diskusi sesi 1 dari kelompok 2. Ibu kembalikan lagi kepada perwakilan dari 10 IPS 2. IPS 4, silahkan menutup diskusinya. Oke, demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Terima kasih. Sama-sama ya, kita berikan aplaus ya untuk kelompok 2 dari 12 IPS 4 ya. Dan selanjutnya kita tunggu presentasi dari kelompok 3. Silahkan kelompok 3 bersiap-siap. Cepet-cepet aja lah, kita takutnya jaringannya nge-lag. Saya coba share screen. Bu, ini udah difoto belum sih Bu? Saya biar offin kamera Bu. Jadi ya makanya open kamera dulu, Kriston. Atau siapa ya selain Kriston, siapa yang bisa fotoin dong, tolongin. Saya aja Bu. Bisa Bu. Open cam dulu semuanya guys. Siap ya. Kasih aba-aba. Ya bentar Bu. Semuanya open kamera. Ini gimana sih caranya supaya ini? Sebentar Bu. Oke. Open cam dong guys. Kabar tuh. Lama banget Krisan, udah belum? Udah Bu, udah dari tadi. Walah, Ibu udah senyum. Ya udah lanjut kelompok 3. Ini udah boleh di-offin ya, Bu? Boleh. Nanti sesi kedua ini kelompok 3 difotoin juga ya. Ibu lagi nyimpen data absennya Pikon. Ya, udah kelihatan belum Bu screen-nya? Bentar ya, taruh ya. Ibu belum. Udah, oke. Ya, silakan. Nah, bagus nih, lucu PPT-nya. Jennifer yang mau paparan? Ya udah, oke. Pagi teman-teman dan Ibu Mardiana. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang culture shock dan culture lag. Anggotanya ada Yunike Mariana Ulidoy, terus ada Faiza, ada Griselda, ada Haikal, ada saya, sama ada Kenny. Kita mulai ya.
Ini aku bakal jelasin dulu tentang definisi culture shock dan culture lag. Kalau secara umumnya, culture lag itu adalah perbedaan yang mencolok antara budaya material dan budaya non-material. Dikenal dengan istilah culture lag, Culture lag mengacu pada pengertian bahwa budaya membutuhkan waktu untuk mengejar ketertinggalan inovasi teknologi dan masalah sosial yang diakibatkan oleh lag ini. Jadi kalau culture lag ini tuh kayak masalah waktunya gitu loh. Kayak ya tergantung aja tempat itu tuh bisa nggak sih mengikuti arus zaman yang ada, bisa nggak sih mengikuti perubahan yang ada. Nah itu kan kadang ada budaya yang menerimanya dengan cepat, ada yang menerimanya dengan lambat. Nah, kalau culture shock sendiri itu kan kita udah tahu ya dari kata-kata shock aja itu kan berarti kayak kejutan sendiri. Makanya di sini ada dua pengertiannya, sebenarnya sama aja, cuman aku bakal bacain dua-duanya juga. Kejutan budaya atau gegar budaya merupakan istilah yang digunakan bagi menggambarkan kegelisahan dan perasaan yang dirasakan apabila seseorang tinggal dalam kebudayaan yang berlainan sama sekali seperti ketika berada di negara asing. Nah, pengertian yang kedua, culture shock perubahan nilai seiring dengan perkembangan zaman dan wawasan yang makin berkembang yang terjadi pada orang yang tiba-tiba berpindah atau dipindahkan ke lingkungan yang baru. Nah, ini tuh kayak kalau culture shock misalnya kita tuh biasa di Indonesia, terus kita tiba-tiba mau kuliah di luar negeri. Itu kan pasti ada perbedaan kan, kayak kita tuh pasti ngeliat budaya barat, loh kok kayak gini, kok di sini kayak gini. Nah, itu kalau culture shock sendiri tuh kayak gitu pengertiannya. Lanjut. Nah, ini dibacakan oleh Kenny. Kenny ya? Tadi Kenny nggak hadir ya? Iya. Kenny ada nggak? Kayaknya Kenny nggak hadir. Ya udah, saya bacain aja ya, Bu. Menurut para ahli, menurut William F. Cockburn, istilah ini diciptakan oleh sosiolog William F. Cockburn pada tahun 19 karyanya Perubahan Sosial dengan Menghormati Budaya dan Budaya Asli. Menurut Cockburn, cultural lag merupakan fenomena sosial yang umum karena kecenderungan budaya material berkembang dan berubah dengan cepat, sedangkan budaya non-material yang cenderung menolak perubahan dan tetap untuk jangka waktu jauh lebih lama dari waktu. Teorinya, cultural lag menunjukkan bahwa periode ketidakmampuan terjadi ketika budaya non-material berjuang untuk beradaptasi dengan kondisi materi baru. Karena sifat yang berlawanan dari dua aspek budaya, adaptasi teknologi baru menjadi agak sulit. Seperti yang dijelaskan oleh James W. Woodward, ketika kondisi-kondisi material berubah, perubahan yang dirasakan dalam budaya non-materi juga. Tapi perubahan ini dalam budaya non-material tidak sama persis dengan perubahan budaya material. Penundaan ini adalah cultural lag. Nah, ini definisi culture shock menurut para ahli. Ada Bowlby, Oberg, dan Ward. Bowlby dalam Masyarakat Dayak Kisney 2008 menggambarkan bahwa kondisi ini sama seperti dengan kesedihan, berduka cita, dan kehilangan. Dapat dikaitkan mirip dengan kondisi seorang ketika kehilangan orang yang dicintai. Ketika kita masuk dan mengalami kontak dengan budaya lain dan merasakan ketidaknyamanan psikis dan fisik karena kontak tersebut, kita telah mengalami gegar atau kejutan budaya atau culture shock yang diambil WP dari Little John dalam Mulyana 2006. Menurut Oberg, dalam Dayak Sini 2004, istilah culture shock pertama kali dikenalkan oleh Oberg untuk menggambarkan respon yang mendalam dan negatif dari depresi, frustasi, dan disorientasi yang dialami oleh orang-orang yang hidup dalam suatu lingkungan budaya yang baru. Istilah ini menyatakan ketiadaan arah, merasa tidak mengetahui harus berbuat apa, atau bagaimana mengerjakan segala sesuatu di lingkungan yang baru, dan tidak mengetahui apa yang tidak sesuai atau yang sesuai. Yang terakhir ada Ward 2001, mendefinisikan culture shock adalah suatu proses aktif dalam menghadapi perubahan saat berada di lingkungan yang tidak familiar. Proses aktif tersebut terdiri dari afektif, behavior, dan kognitif, yaitu reaksi individu merasa, berperilaku, dan berpikir ketika menghadapi pengaruh budaya kedua. Selanjutnya masih ada Edward Hart, yaitu culture shock adalah gangguan ketika segala hal yang biasa dihadapi ketika di tempat asal menjadi sama sekali berbeda dengan hal-hal yang dihadapi di tempat yang baru dan asing. Furnham dan Brunner mengatakan culture shock adalah ketika seseorang
tidak mengenal kebiasaan-kebiasaan sosial dari kultur baru, atau jika ia mengenalnya, maka ia tak dapat atau tidak bersedia menampilkan perilaku yang sesuai dengan aturan-aturan itu. Definisi ini menolak penyebutan culture shock sebagai gangguan yang sangat kuat dari rutinitas, ego, dan self-image individu. Berikutnya, penyebab terjadi culture shock dan culture lag. Penyebab terjadinya culture shock adalah terjadi karena mereka tidak dapat lagi menggunakan referensi-referensi dan nilai-nilai kulturnya untuk memvalidasi aspek penting kepribadiannya. Jadi kayak setiap manusia pasti mempunyai referensi atau kayak syarat-prasyarat yang memvalidasi atau yang mematenkan lah bahasanya kepribadian mereka. Misal contohnya di daerah Indonesia, ia meyakini dia adalah anak baik-baik saja karena dia tidak pernah minum, dia tidak pernah seks bebas, tidak menggunakan narkoba. Namun jika dia pergi ke tempat baru, dia dapat mengalami culture shock atau kaget gitu secara kaget secara kultur karena belum tentu di daerah baru tersebut dia dicap sebagai anak yang baik sebagaimana yang digunakan di kultur sebelumnya. Kemudian penyebab terjadi culture lag adalah kurangnya kemampuan daya pikir dalam sektor yang harus menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial yang ada. Adanya hambatan-hambatan terhadap perkembangan pada umumnya, heterogenitas masyarakat, dan kurangnya kontak dengan budaya material masyarakat lain. Selanjutnya ada dampak positif dari culture shock. Itu yang pertama, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. Yang ketiga, kita mendapatkan layanan bank dengan sangat mudah. Yang keempat, kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan sehingga tidak perlu pergi kemana-mana. Dan yang terakhir itu bisa digunakan untuk bidang pendidikan atau kebudayaan. Next. Nah, dampak negatifnya itu dalam perkembangan teknologi, yang pertama, terutama masuknya kebudayaan asing atau barat tanpa disadari telah menghancurkan kebudayaan lokal. Yang kedua, kebudayaan asli masyarakat mengalami degradasi yang sangat luar biasa. Yang ketiga, munculnya sifat individualisme dan hedonisme. Yang selanjutnya, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris. Selanjutnya juga penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Terus juga bisa terjadi penipuan atau penculikan. Selanjutnya juga ada cara berpakaian seperti budaya barat, menggunakan pakaian yang minim bahan dengan memperlihatkan anggota tubuh yang seharusnya tidak terlihat. Terus juga lebih suka jika menjadi orang lain dengan cara menutupi identitas. Misalnya kayak orang Indonesia tinggal di Amerika baru setahun, terus pas pulang ke Indonesia bergaya seperti orang Amerika, sehingga lupa bahasa dan adat istiadat. Dan yang terakhir itu terganggunya keseimbangan jiwa atau depresi. Next. Nah, ada dampak positif dari culture lag. Yang pertama itu memunculkan ide-ide budaya baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kedua, membentuk pola pikir masyarakat yang ilmiah dan rasional. Yang ketiga, terciptanya penemuan-penemuan baru yang dapat membantu aktivitas manusia. Dan yang terakhir, munculnya tatanan kehidupan masyarakat baru yang lebih modern dan ideal. Selanjutnya, dampak negatifnya itu, yang pertama, tergesernya bentuk-bentuk budaya nasional oleh budaya asing yang terkadang nggak sesuai sama kaidah budaya nasional. Yang kedua, adanya beberapa kelompok masyarakat yang mengalami ketertinggalan kemajuan budaya dan kemajuan zaman, baik dari sisi pola pikir ataupun dari sisi pola kehidupan. Yang ketiga, munculnya bentuk-bentuk penyimpangan sosial baru yang semakin kompleks. Dan yang terakhir, lunturnya kaidah-kaidah atau norma budaya lama, misalnya lunturnya kesadaran bergotong royong dalam kehidupan masyarakat kota.
Selanjutnya adalah cara mengatasi culture shock. Itu ada yang pertama, pelajari tempat barumu sebanyak mungkin. Yang kedua, belajar dari perspektif mereka. Yang ketiga, cari tahu lebih lengkap tentang aturan, budaya, dan gaya hidup di sana. Yang keempat, carilah kegiatan selingan yang sehat. Yang kelima, adaptasi bukan berarti menerima semua budaya, tapi tahu cara berkompromi dengan itu. Yang keenam, pastikan kamu lancar berbicara bahasanya dalam percakapan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah kurangi culture shock dengan banyak bergaul bersama penduduk lokal. Cara mengatasi culture lag itu ada 3. Yang pertama, peningkatan kualitas penduduk. Yang kedua, mobilitas geografis. Dan yang terakhir, menciptakan peluang kerja. Selanjutnya ada contoh dari culture shock dan culture lag. Nah, contoh dari culture shock, misalnya seorang pelajar dari Indonesia mendapatkan beasiswa, misalnya mendapat beasiswa untuk berkuliah di Amerika Serikat. Nah, si mahasiswa ini biasanya tuh kaget dengan penampilan mahasiswi yang berpenampilan minim. Yang di Indonesia itu pasti mahasiswinya banyak yang tertutup karena budaya timur. Nah, setelah itu juga mahasiswa itu yang pelajar mendapat beasiswa juga kaget dengan interaksi dengan mahasiswa yang lainnya. Contoh dari culture lag itu misalnya di kota kan semua peralatan elektronik itu biasanya lengkap, yang biasanya untuk memudahkan manusia dalam berkegiatan. Nah, namun saja di desa itu masih belum tahu apa itu smartphone. Nah, itulah disebut dengan culture lag. Ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ya, silakan sesi tanya jawab. Siapa lagi? Sabrina mau nanya, nggak bisa langsung ya pertanyaannya? Langsung ya juga ya? Ibu, itu pertanyaannya Ibu kirim ke saya kirim ke grup, Bu. Ibu ngirimnya ke saya kan? Oke. Oh gitu ya, unik ya? Maaf ya. Iya, nggak apa-apa, Ibu. Ya itu nanti aja dikerjakannya setelah ini ya. Silahkan penanya pertama. Menarik loh tentang kultur shock dan kultur lag ya. Tentang ketimpangan, tentang guncangan budaya, bagaimana masyarakat itu mengalami guncangan budaya atau shock budaya ini bisa terjadi. Ini nggak menutup kemungkinan ya terjadi pada diri kita juga, karena mungkin nggak terbiasa dengan kondisi-kondisi atau budaya-budaya yang baru. Suatu ketika kita dihadapkan pada posisi itu ya harus bagaimana cara kita menyikapinya, harus bagaimana cara kita memfilternya, harus seperti apa langkah-langkah kita yang harus kita lakukan. Banyak sekali hal yang dapat kita gali dengan kelompok penyaji ini. Ya, sebelumnya Ibu berikan apresiasi ya untuk kelompok 3 yang PPT-nya udah luar biasa, menarik, bagus ya, kreatif. Terima kasih. Semoga yang lain juga bisa lebih kreatif lagi dari kelompok 3. Sudah bagus, paparannya juga bagus, dan akan lebih bagus lagi kalau respon dari audien juga banyak ya. Silahkan penanya. Ayo semuanya berlomba-lomba untuk mengumpulkan nilai sedikit-sedikit. Saya mau nanya Bu Sabrina. Nama. Silahkan Sabrina. Sabrina, silahkan pertanyaannya. Ya, saya mau bertanya Bu. Jenny, siapapun nih. Saya Sabrina, absen 29 mau bertanya. Bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya culture lag? Upaya mencegah culture lag. Sabrina, boleh ditulis juga ya pertanyaannya. Oke, Bu. Terima kasih. Penanya kedua, silahkan. Silahkan.
Silahkan. Ada lagi penanya kedua dan ketiga? Ayo, udah pada ngantuk ya? Ayo, semangat ya. Sambil menunggu menanggapi, ya mungkin bisa ditanggapi pertanyaan dari Sabrina oleh kelompok penyaji ya. Sambil kita diskusi juga di sini sambil nunggu. Gimana kelompok 3 sudah siap dengan jawabannya? Unik, kayaknya udah bersiap-siap, mulai start. Saya jawab pertanyaan Sabi ya, Bu. Sabrina, maaf. Oke. Oh, Jennifer, silahkan Jennifer. Kayak yang tadi udah aku jelasin kan, kalau misalnya kultur luck itu kan perbedaan yang mencolok antara budaya material dengan budaya non-material gitu kan. Nah terus kan ini tuh mengacunya pada waktu. Nah kalau untuk cara mencegah kultur luck atau misalnya bisa dibilang cara mengatasinya, mungkin tuh kita harus lebih berpandangan luas lagi, terus kita tuh harus lebih kayak kalau kita berpandangan luas tuh kan kita jadi tahu kan, oh kebudayaan di sini tuh kayak gini, kebudayaan di sini tuh kayak gitu. Nah, tuh kita kayak belajar satu-satu, bukan kayak kita harus jadi masuk ikut budaya satu, budaya B enggak, bukan, tapi kayak kita tahu, terus kita kalau misalnya itu ya udah kita menghormati aja, dan kita tuh perlahan-lahan coba ikutin perkembangan zaman, kayak misalnya kan udah ada smartphone, udah ada apa gitu, nggak perlu yang mewah, tapi kita kayak coba untuk untuk ikut lah, tapi nggak yang benar-benar ikut kayak gitu. Ya bagus ya jawaban dari Jenny. Makasih. Jenny udah luar biasa. Jenny semakin ini ya feminim sekarang Ibu lihat, dan semakin lancar aja ya, pinter. Oke, Ibu tambahkan sedikit ya. Cultural lag, perbedaan yang mencolok ini sama artinya dengan ketimpangan budaya ya. Bagaimana cara kita mengantisipasi ketimpangan budaya? Mohon dong ini juga open kamera semuanya biar dipoto. Tolong Kriston, ini paparazinya silahkan siap ya. Jadi ketimpangan budaya ini, cara mengantisipasi. Ya lagi Bu. Ya, pokoknya full lah, full color pokoknya mah. Ya kan? Cara mengantisipasi bagaimana kita bisa mengatasi ketimpangan budaya atau cultural lag ini, betul apa yang dijelaskan oleh Jennifer. Kita harus istilahnya menyesuaikan diri, bukan berarti kita harus menjadi seperti, tapi kita minimal menjadi diri atau manusia yang adaptif dengan kondisi yang ada ya, supaya tidak terlalu timpang, supaya tidak terlalu senjang. Ada pepatah mengatakan di mana kaki berpijak di situ langit dijunjung. Artinya, kalaupun awalnya kita berbeda, budaya kita berbeda, suatu ketika kita berada pada suatu komunitas yang memiliki budaya yang berbeda, kita harus berusaha untuk adaptasi, untuk sosialisasi, sehingga nilai-nilai yang ada pada masyarakat yang kita masuki dengan budaya yang berbeda itu bisa terinternalisasi dalam diri kita. Ya, makanya perlulah di sini sosialisasi, penanaman nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat itu kita tanamkan juga pada diri kita, maka yang disebut dengan enkulturasi di situ. Ada penanaman nilai-nilai budaya yang harus memang kita serap di situ. Bukan kita melihat bahwa yang namanya kebudayaan di situ kan konsep dari budaya itu sendiri, kita mengacu pada konsep budaya itu dulu. Seluruh hasil karya cipta dan karsa manusia tidak hanya bentuk fisik aja yang sifatnya material, tapi mungkin ada ide, ada gagasan, ada pandangan, ada ideologi, ya, ada paradigma atau paradigma, ada pendekatan-pendekatan pada masyarakat. Nah itu perlu kita cerna, kita pelajari bagaimana kita kalau berada pada suatu tempat yang budayanya beda itu kita bisa adaptif supaya tidak terjadi cultural lag ini atau ketimpangan budaya, dan kita juga tidak terlalu tertinggal ya, bisa menyesuaikanlah, bisa seiring sejalan sehingga terciptalah harmonisasi sosial di dalam masyarakat itu. Seperti itu ya. Jadi kita kalaupun memerlukan waktu yang banyak, membutuhkan waktu yang lama, kita berusaha untuk adaptif dengan kondisi. Kita berusaha untuk menjadi manusia yang inovatif ya, dengan kondisi-kondisi yang ada seperti yang dialami oleh kita manakala kita berhadapan dengan situasi yang berbeda ya, supaya nggak timpang sekali. Kalau terlalu timpang, terlalu senjang ya kita nanti akan tergilas oleh zaman gitu ya konsepnya. Mungkin seperti itu tambahan dari Ibu. Manakala ada hal yang kurang pas, nanti kita belajar lagi, tanya lagi, kita diskusi lagi. Ya, ada lagi pertanyaan yang belum dijawab? Baru satu ya sesi ini ya, yaitu Sabrina. Ada lagi yang mau bertanya, Nak? Sebelum ini dilanjutkan dengan
mengerjakan tugas. Ada lagi? Menarik loh sebetulnya. Ini kelompok 3 ini kayaknya udah siap sekali nih untuk memberikan jawaban tanggapan dari kalian semua nih. Wajah-wajahnya penuh dengan apa ya? Semangat gitu loh. Ya. Jennifer, Bu, saya mau nanya. Oke. Siapa namanya? Clarissa, Bu. Oh, Clarissa. Oke, silakan. Yes, saya mau nanya, gimana sih sikap yang harus kita lakukan kalau misalkan kita punya teman yang sedang mengalami culture shock. Misalkan kayak teman kita baru pindah ke Jakarta dari luar daerah kan pasti mengalami culture shock. Apa sih sikap yang harus kita lakukan? Oh, jadi bagaimana cara kita menghadapi atau membantu atau melakukan ya manakala kita melihat teman kita, sahabat kita mengalami kultur shock, gitu ya. Seperti yang teman kita yang baru datang ke Jakarta. Bagaimana kita membantunya gitu kan, mengantisipasinya sehingga orang itu bisa menyelesaikan persoalan masalah culture shock ini. Silahkan penyaji. Ibu saya mau jawab pertanyaan Clarissa. Oke, Yenik silahkan. Baik Bu, bentar ya Bu. Cara untuk membantu teman yang sedang mengalami culture shock. Bentar ya Bu. Oke, Ibu kagum banget dengar suara kamu, bagus. Maaf Bu, adik saya Bu. Oke, cara yang paling ampuh untuk membantu teman yang sedang menghadapi culture shock adalah pertama, yang pastinya diajak berkenalan kan, karena dia adalah orang yang sedang beradaptasi. Jadi membantu teman kalian itu, teman yang sedang mengalami culture shock tersebut, untuk beradaptasi dan mempelajari tempat baru yang baru mereka datangi sebaik mungkin. Kemudian, bantu dia untuk menerima pandangan-pandangan yang baru ada di tempat tersebut. Misalnya dia dari kampung, dia baru datang ke Jakarta, terus dia kaget nih, misalnya kayak, oh orang Jakarta pandangannya gini, cara pikirnya gini. Nah, dampingi teman kalian tersebut, terus jelasin pelan-pelan, iya kenapa orang Jakarta punya pemandangan kayak gini, karena kita udah lama jadi ibu kota, pusat pemerintahan ada di sini, pusat ekonomi ada di sini, jadi pemikiran orang-orang di Jakarta berbeda dengan orang di kampung. Nah, kemudian bantu teman kalian untuk mencari kegiatan-kegiatan selingan yang sehat. Jadi, mengisi kegiatan mereka dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Sehingga saat mereka mengalami culture shock, mereka tidak mengalami stres, terus jadi kayak terbebani ataupun merasa minder. Sekian dari saya. Terima kasih, Clarissa. Terima kasih, Yunik, yang luar biasa memberikan penjabarannya. Ya, keren deh cara menyampaikannya karena kamu lebih biasa debat ya. Oke, bagus. Betul ya yang dijelaskan oleh Yunik ya, Clarissa ya. Semoga kamu berkenan ya. Jadi ya mungkin aja mengulas ya jawabannya dari Yunik yang udah cukup lengkap dan kompleks sekali, yang udah spesial pakai telur lah pokoknya mah ya. Jadi bisa dilakukan usaha persuasif ya. Kalau dilihat dari pengendalian sosial bisa dilakukan dengan cara persuasif, dengan ajakan, dengan bimbingan, dengan himbauan kepada teman kita ini yang mengalami culture shock ini, bagaimana cara untuk mereka itu bisa adaptasi dengan dengan kondisi yang baru dimasuki oleh dia ke kota ini ya. Pastinya kita sebagai pembaharu atau yang akan memberikan pencerahan, akan perubahan kepada dia, kita juga harus menjadi sosok atau figur yang bisa menjadi teladan buat dia ya. Pastinya kita harus menunjukkan kepada dia sendiri action dari kita, karena dengan melihat contoh perilaku atau tindakan dari kita, bagaimana sebagai orang yang memiliki budaya di kota untuk adaptif dengan kondisi yang di kota ini, ya kita sendiri harus memberikan contoh-contoh dan teladan-teladan pada teman kita itu, supaya dia akan mengenal bahkan memahami bagaimana dia harus bersikap, bertingkah laku dan beradaptasi dan kondisi yang ada pada masyarakat. Bisa dilakukan dengan persuasif itu ya, seperti yang Yunik jelaskan ya. Kalau secara teknik Ibu menjelaskan bisa dilakukan dengan upaya persuasif seperti tadi, dengan himbauan, dengan ajakan, dengan mensosialisasikan budaya-budaya yang ada
Terus bisa juga dengan preventif, cara mengantisipasinya. Dari awal kita udah jabarin, jelasin nih, kalau seperti ini, kok menghadapi hal seperti ini, kita harus mengantisipasi dengan cara gini. Karena nanti apa, kalau misalkan kita tidak mengikuti atau tidak adaptif dengan kondisi ini, efeknya akan seperti ini. Jadi ada persuasi pada preventif. Seperti itu ya. Mungkin ulasan dari Ibu cukup segitu. Apabila ada hal yang kurang pas, nanti kalian bisa tanya lagi. Oke? Ya. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi? Sudah cukup? Ya, oke ya. Ibu harap apa yang disampaikan oleh rekan kelompok 2 dan kelompok 3 yang sudah maksimal, ya kita berikan penghargaan buat mereka. Semoga mereka akan terus bisa berkarya dan berprestasi. Kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini, siang ini. Tapi jangan lupa isi link absen dari Ibu. Terus lanjutkan dengan tugas yang Ibu kirim lewat chat dari Zoom ini. Nanti kalian kirim lewat GC. Nanti Ibu akan bikin ruangannya ya, ruang GC-nya. Jadi kamu, Ibu akan berikan tugas tanggal 14 Oktober ini. Nanti Ibu bikin dulu. Ibu akan share di Google Classroom. Nanti kalian kerjakan. Ibu tunggu sampai jam 16. Saya kembalikan lagi kepada kelompok 3 yang tadi memandu diskusi pada siang hari ini. Silakan Jennifer. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini bisa memberikan makna buat kita semua dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Jaga kesehatan dan tolong sampaikan salam kepada orang tua kalian. Sampai jumpa pada minggu yang akan datang untuk kelompok 4, kelompok 5. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Kriston closing. Foto dulu, buka kameranya semua, sesi 2. Silahkan Kriston. Ya, Bu. Teman-teman buka kamera dulu ya. Oh ya, nanti jangan lupa juga guys, kirim foto kalian ke gue ya, mau dibuat kolase. Makasih. Udah guys. Oke, thank you Kriston. Selamat siang, selamat beristirahat. Ya, Jangan Bu. lupa kerjakan tugas dari Ibu ya nak ya semuanya. Oke. Ya, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Oke. Dadah Maria. Dadah.